Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan mengagungkan Allah yang semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali memilih kita pada waktu yang utama dan mulia ini untuk memasuki rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menambah kebaikan dan ketaatan, mencari sebab dari sebab ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mencari sebab dari turunnya rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan kebaikan seperti yang barusan kita lakukan, sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan sholat sunnah. Tentunya selalu kita ingatkan bahwa nikmat melakukan ketaatan itu adalah nikmat yang sangat besar pada kita seorang hamba. Kita bisa melaksanakan sholat sunnah saja, dan ibadah-ibadah sunnah itu sangat besar keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga qabliyah, menjaga ba'diyah, itu dijamin surga. Bagaimana lagi kalau kita menjaga wajib? Tentunya wajib surga. Kalau yang sunnahnya dibangunkan rumah di surga, ba'diyah dan qabliyahnya. Kalau yang wajib surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man hafadha 'ala shalawatil khams, ruku'ihinna wa sujudihinna, wa 'alima annahunna min indillah, wajabat lahu jannah." Siapa yang menjaga salat 5 waktu, termasuk yang baru saja salat maghrib, siapa saja yang menjaga salat 5 waktu, dia jaga ruku, dia jaga sujudnya, dan dia lakukan itu karena dia sadar, dia yakin itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia masuk surga. Wajib masuk. Maka tentunya ini utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita diberi judul oleh panitia keutamaan beristighfar dan bertobat. Kita senantiasa sadar bahwa kita sebagai anak Adam selalu jatuh dalam
Bahkan mulai dari bapak kita Adam, belum jatuh dalam kesalahan, tergoda dengan rayuan iblis untuk memakan pohon terlarang. Ketika Allah menciptakan Adam di surga, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan Allah Ta'ala mengajarkan kepadanya nama segala sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat. Maka Allah katakan, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud kemuliaan. Maka seluruh malaikat seluruhnya sujud tanpa terkecuali. Yang tidak mau sujud adalah iblis. Kata Allah, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia tidak mau dan merasa sombong. Di ayat yang lain dikatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan saya dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Itu dia merasa bahwa dia lebih baik daripada Adam. Padahal malaikat saja yang diciptakan dari cahaya sujud kepada Adam ketika Allah perintahkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala tempatkan Adam dan istrinya Hawa di surga. Allah katakan uskun anta wa zawjukal jannah. Takula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tinggallah kamu dan istrimu, dua manusia pertama, bapak kita semuanya. Tinggallah kamu dan istrimu di surga, makanlah di dalamnya dengan makanan yang banyak dan dimanapun kalian berdua mau. Tapi ada ujian. Ujiannya apa? Ala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati ini larangan, maka kamu berdua akan menjadi orang yang zalim. Apa yang terjadi? Fa'azallahum asy-syaitan. Setan menggelincirkan mereka berdua. Baik, ini bapak kita lagi di surga, hidup nyaman, tapi setan karena kesombongannya dan hasadnya kepada Adam, dia tahu dia dilarang makan pohon itu, maka dia selalu menggodanya. Bahkan dia datang kepada Adam menyatakan, saya nasihat terbaik untuk. Kadang dia bilang, Tuhanmu tidak melarang kamu dari memakan pohon ini kecuali agar supaya kamu tidak kekal. Macam-macam ucapan, rayuan dan godaan. Akhirnya Adam makan. Itulah kesalahan utamanya manusia. Ini di surga. Larangan cuma satu. Jangan makan ini pohon, jangan dekat. Tapi bersama dengan itu takdir. Karena setiap yang namanya Adam dan keturunannya pasti jatuh dalam kesalahan. Tidak bisa tidak. Kita pasti jatuh dalam dosa. Makanya karena seperti itu hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah besar, ibadah istighfar. Allah berfirman,
Di Quran, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahim." Siapa saja, laki-laki ataupun perempuan, ya'mal su'an, mengerjakan kejahatan, aw yadhlim nafsa, atau dia menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian setelah itu dia beristighfar kepada Allah, lah jatuh dalam kesalahan, dia kasar, dia memohon ampun kepada Allah, maka kata Allah, yajidillaha ghafuran rahim, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita jatuh dalam kesalahan bukan supaya kita binasa. Itu sudah tabiatul bashar. Kita manusia ini sekarang di masjid kita ingat, oh kita harus taat, tidak boleh jatuh dalam dosa. Sebentar pulang, ketemu istri, ketemu anak, ketemu kawan, lupa, jatuh lagi. Tapi tidak boleh kita putus asa. Siapa yang melakukan amalan keburukan, amalan kejahatan, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang di hadapannya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam beliau berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum." Ini Nabi Nuh katakan kepada siapa? Kepada kaumnya yang jatuh dalam kesalahan. Karena dari Adam ketika diturunkan ke bumi karena kesalahan tadi, makan pohon yang terlarang, dia dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi ini, dan dia bertobat. Allah menerima tobatnya, baik tobatnya, tidak lagi jatuh, tidak melakukan pelanggaran. Setelah itu muncul manusia berikutnya lagi sampai kaumnya Nabi Nuh jatuh lagi dalam kesalahan, bahkan kesalahan lebih besar daripada Adam. Mereka menyembah selain Allah. Nabi Nuh berkata kepada mereka, kaumnya, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun. Bagaimanapun besar itu, beristighfar kalian kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan kita orang-orang yang beriman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Orang-orang yang apabila mengerjakan fahisyah, perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, setelah itu dzakarullah, mereka mengingat Allah. Dia punya Tuhan, punya Rabb yang akan mengampuni dosanya. Fastaghfaru lidzunubihim, akhirnya mereka pun meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada. Tidak ada di dunia ini yang bisa menghapus dosa kita kecuali pencipta kita.
Allah yang katakan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wastaghfirullah innahu huwa ghafurur rahim." Beristighfarlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala siang dan malam membuka tangannya untuk menerima tobat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi al-lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Kata Nabi, sungguh Allah sembahan kita itu membuka tangannya pada malam hari untuk menerima tobat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya pada siang hari untuk menerima tobatnya orang yang melakukan kesalahan pada malam hari. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhan nas, tubu ilallah." Wahai sekalian manusia, belum panggil kita semua ini umatnya, ayuhan nas, yang taat, yang bermaksiat, apalagi ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Innallaha la yamal hatta tamal. Allah tidak akan pernah bosan sampai kita yang bosan. Kita tidak boleh bosan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang beriman secara khusus, fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah seluruhnya kalian, wahai orang-orang yang beriman. Karena setinggi apapun keimanan kita, ada saja kesalahan kita. Tetap ada. Iya. Karena kalau tidak ada, berarti ruh kita sudah keluar. Ruh kita sudah dicabut. Karena tidak ada manusia yang tidak jatuh dalam dosa. Makanya tidak boleh kita merasa kita bersih. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan kalian mensucikan diri kalian itu merasa suci. Tidak ada dosanya, paling bersih. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Wa a'lamu bimanittaqa. Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Orang bisa saja melihat kita, Masya Allah, rajin sholat, rajin beribadah. Iya. Itu orang melihat dohir. Yang mana sebagian ulama terdahulu mengatakan seandainya dosa itu punya bau, tidak ada orang mau duduk dengan kita. Karena tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa. Makanya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya ibadah taubat. Ibadah ini tentunya memiliki keutamaan untuk kita muslim, untuk kita mukmin. Keutamaan sangat banyak. Keutamaan di antara keutamaannya tadi yang kita sudah baca ayat-ayatnya, bahwa orang yang bertobat itu diampuni dosanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, at-taib minadz-dzambi
kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Ada di antara kita yang jatuh dalam kesalahan, kemudian kita istighfar, Allah akan mengampuni kita. Kita seperti orang tidak punya dosa lagi. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Adnaba 'abdi dzamban." Hambaku jatuh dalam sebuah dosa. Kemudian dia beristighfar kepada Allah. Allah katakan, "Alima anna lahu rabb yaghfiru dzamb faqad ghafartu lah." Dia tahu kalau dia punya Rabb yang akan mengampuni dosa. Sehingga dia beristighfar, saya ampuni dosa. Itu kata Allah di hadits qudsi. Kemudian jatuh lagi kata Allah. Jatuh lagi dalam dosa. Karena tadi seperti yang saya bilang, mukmin pelupa. Jangan kita ini yang banyak kesibukan kita, yang jauh tentunya dari ketaatan yang sempurna tentunya. Sahabat saja dulu, Abu Bakar As-Siddiq, satu-satunya sahabat yang menemani Nabi saat berhijrah. Itu kalau pergi dari sisi Nabi, belum juga merasakan seperti yang dirasakan oleh sahabat yang keutamaannya di bawah belum. Handolah. Handolah tentunya tidak sama keutamaannya dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah manusia pertama dari kalangan dewasa yang beriman kepada Nabi. Tidak pernah mendustakan Nabi sedikit pun saat Nabi kabarkan kepadanya. Makanya belum digelar dengan As-Siddiq. Tapi ketika belum bertemu dengan Handolah, Handolah berkata kepadanya, "Ini kita." Waktu itu Abu Bakar datang kepadanya dan bertanya, "Gimana kamu Handolah?" Handolah berkata, "Ini kita." Kalau di sisi Nabi, Masya Allah, ingat indahnya surga, kerasnya siksa neraka, meningkat keimanan kita kepada Allah. Tapi kalau kita keluar dari sisi Nabi, ahfadnal al-azwaj wal aulad. Kalau kita keluar dari sisi Nabi, kita dilalaikan oleh istri, dilalaikan oleh anak, dilalaikan oleh perkara-perkara dunia. Abu Bakar bilang, saya juga seperti itu. Baik kata Abu Bakar. Gimana kita? Maka kata Abu Bakar kepada Handolah, ayo kita pergi ke Rasulullah, ceritakan tentang itu. Kenapa itu bisa seperti itu? Mereka berdua pergi ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ternyata setelah mereka sampai ke sana dan Handolah menceritakan hal itu, Nabi tidak mencela mereka berdua. Nabi cuma mengatakan, "Dzaka sharihul iman." Itulah keimanan yang terang dan jelas. Itulah kekuatan iman. Ketika kita bersama orang baik, kita ingat kebaikan, kemudian tatkala kita keluar kita lupa. Begitu memang orang beriman. Jadi bukan berarti kita ini orang beriman, rajin sholat, kita sudah pakai jubah misalnya, pakai putih, atau kita sudah pergi haji, kita pergi umroh, bukan berarti kita berhenti beristighfar. Bukan berarti kita sudah bersih dari yang namanya dosa. Ya memang pergi haji, pulang terhapus dosa.
Haji yang mabrur, orang yang kembali seperti ibu, dilahirkan kembali oleh ibunya. Tapi kan setelah itu kan kita jatuh lagi. Kita tidak melihat di luar sana. Pak Haji juga merokok. Pak Haji juga ada yang mencuri. Ada juga yang berzina, naudzubillah. Berarti kan bukan berarti kalau kita sudah haji aman nih. Tidak boleh kita bersama. Selama kita hidup tidak ada rasa aman. Pasti kita jatuh dalam kesalahan. Makanya ini ada syariat. Bertobat. Bertobat. Ta'ib minad dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosanya, maka seperti orang yang tidak punya dosa. Iya, seperti orang yang tidak punya dosa. Ini keutamaan. Dosa-dosa kita akan diampuni. Di samping orang yang selalu bertobat kepada Allah, pasti akan beruntung. Dipastikan keberuntungan untuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menganjurkan kita sebagai orang yang beriman untuk bertobat dan beristighfar, Allah katakan la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Agar supaya kalian beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Karena orang yang tobat dari dosanya itu akan beruntung di dunia. Apa keberuntungannya di dunia? Di dalam kehidupan dunia ini dia akan diberikan banyak keberkahan. Dilapangkan rezekinya. Diberikan harta, diberikan keturunan, bahkan akan dibuatkan untuknya kebun dan sungai. Allah janjikan itu. Allah katakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun jika kalian beristighfar. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kalian beristighfar, maka Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Hujan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan, memperbanyak harta kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keturunan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan untukmu kebun-kebun. Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan untuk kalian sungai-sungai. Sungai-sungai. Iya. Ini keutamaan. Beruntung di dunia, beruntung juga di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsir. Keberuntungan bagi orang yang mendapatkan di lembaran catatan amalannya nanti pada hari kiamat, istighfar yang banyak. Keberuntungan. Siapa saja yang mendapatkan catatan amalannya tertulis di dalamnya istighfar yang banyak, keberuntungan. Nabi katakan seperti itu. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri belum berwasiat dan belum berkata, aksiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidukum wa fi turukikum
wa fi aswaqikum wa fi majalisikum fa innakum la tadaruna mata tanzilul maghfirah. Kata beliau, perbanyaklah beristighfar di rumah kalian. Jangan sampai kita hanya istighfar kalau di masjid habis sholat 3 kali. Di rumah tidak pernah. Di rumah banyak kelalaian. Harusnya lebih kita banyak beristighfar. Iya. Beristighfarlah kalian, perbanyak istighfar di rumah kalian. Wa ala mawaidikum, dan di mawaid kalian, di maidah, di meja makan kalian. Kita di meja makan istighfar. Wa fi turukikum, di jalan kalian. Jika kita berjalan kaki, motor, kendaraan mobil, istighfar. Wa fi aswaqikum, dan kalian ketika berada di pasar, istighfar. Tidak harus istighfar itu kita tunggu di masjid, sholat. Di pasar, istighfar. Wa fi majalisikum, dalam majelis kalian. Di majelis-majelis seperti ini, disinilah kita beristighfar. Bukan hanya setelah sholat, kita beristighfar. Nabi SAW dalam satu majelis beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam semajelis beliau beristighfar. Di sebagian riwayat 100 kali beliau beristighfar dalam semajelis. Fa innakum la tadaruna mata tanzilul maghfirah, karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu turun. Kan kita tidak tahu ucapan mana ini yang diterima. Kalau kita khususkan setelah sholat, kita bisa jamin hanya itu diterima. Enggak. Beristighfar saja. Kita tidak tahu kapan yang diterima, yang mana yang diterima. Yang penting beruntung. Orang yang mendapatkan istighfar yang banyak nanti di catatan amalannya. Ini sudah masuk waktu. Sudah mau masuk waktu. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang kita ingatkan, dan terutama istighfar ini masih banyak. Tapi waktu masuk sekarang, ya masih 10. Masya Allah, kita beda jam ini. Saya kira Isya lewat 4. Baik, kalau begitu karena kita sudah cukupkan tanya jawab, supaya tidak tegang sedikit. Saya kira muka-muka tegang semuanya. Iya, kita masuk di tanya jawab di waktu yang tersisa. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan di bapak-bapak depan, mungkin ibu-ibu di belakang, silakan. Foto. Sini ada pertanyaan, Ustaz, izin bertanya soal pernikahan. Wah, banyak pertanyaan. Ya, perjalanan kali ini nikah dan talak. Izin bertanya, Ustaz, soal pernikahan. Di mana seorang janda yang ingin dipersunting oleh seorang laki-laki yang sudah beristri. Janda tersebut meminta pendapat saya selaku anak. Baik. Pertanyaannya, saya sebagai anak harus berpendapat apa, Pak Ustaz? Iya. Kita kalau berarti sudah besar ya anaknya, sudah balik karena dimintai pendapat. Kita persyaratkan sama calon bapak, kalau kita mau menikahi ibu saya, izin dulu sama istri pertama. Bilang begitu. Kalau tidak mau, sarankan ibu kita untuk tidak menikah dengannya. Karena nanti pasti ibu kita didolimi. Karena tanpa izin istri pertama tidak akan ada surat nikah. Dan ketika tidak ada surat nikah, itu masalah. Akan dolim terhadap ibu kita. Dan kalau dia sembunyi-sembunyi, dipastikan dolim. Karena pasti nanti malamnya tidak akan adil sama ibu kita, dipastikan. Karena dia ini nikah sembunyi-sembunyi.
pasti tidak adil dalam membagi harinya dengan istri pertama, dengan ibu kita, dipastikan. Dan tolonglah bapak itu tadi, calon bapak tadi, tolong dia supaya dia tidak berbuat zalim. Karena kata Nabi, man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma ya'ti yaumal qiyamah wasikuhu ma'il. Siapa yang punya dua istri dan dia condong kepada salah satunya, tidak adil, maka akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring. Itu karena kedoliman. Tidak adil di dunia dan tidak mungkin adil tanpa izin istri pertama. Tidak akan mungkin. Jangan berhayal adil tanpa izin istri pertama. Iya. Ini harus diperhatikan. Jadi kita sebagai anak sarankan kepada ibu. Iya. Tanyakan kepadanya. Calon bapak tadi duduk dengannya, tanya, sudah kita izin sama istri yang pertama? Iya. Kalau dia bilang tidak, sarankan kepada ibu untuk tidak. Iya. Kalau ibunya bilang nanti tidak ada lagi menikahi saya, tenang. Kalau memang kita butuh suami, Allah akan datangkan walaupun dari Arab sana. Iya. Pasti ada jodohnya. Nggak usah tergesa-gesa yang nanti menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Nasihati saja ibu, kan kita sudah paham dalam hal ini. Wallahualam. Ada lagi? Masuk waktu belum? Belum ya? Alhamdulillah. Ada lagi? Kayaknya tidak ada di, karena sudah bagi makanan ini. Sudah tidak ada ya? Silakan Pak. Bagaimana cara bertobat yang benar? Baik. Cara bertobat yang benar, oh ini mantap Bapak. Masya Allah. Daripada kita tadi membahas pernikahan agak berat sedikit ini. Iya. Gimana cara tobat yang benar? Ini tadi yang tidak kita singgung karena tidak sesuai judul. Al-Imam Nawawi rahimahullah, cara tobat yang benar itu terkait dengan hak Allah. Karena ada hak orang, haknya Allah. Kalau kesalahan kita itu terkait dengan hak Allah, maka kita beristighfar kepadanya. Kita menyesali apa yang telah kita lakukan, kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Kita berjanji, yaitu bertekad kuat kepada Allah untuk tidak mengulanginya. Kalau terkait dengan haknya orang, kita tambah meminta maaf kepada orang. Itu kalau haknya orang. Kalau haknya Allah cukup beristighfar, berjanji untuk tidak mengulanginya, dan kita tentunya jujur dalam tobat itu. Wallahualam. Seperti itu, Mas. Kita tutup ini mungkin. Oh, silakan terakhir. Ya. Gimana cara menasihati teman yang candu judi online? Ya, ini tentunya kita harus pahami bersama. Ya, judi itu diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama madhab semuanya. Karena judi itu turun pengharumannya digandengkan dengan khamr. Digandengkan dengan pengharuman khamr. Iya. Ketika Allah katakan innamal khamru wal maisir, dua langsung. Wal ansab wal azlam, sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu rijisun min amali syaitan, itu rijis dari amalan setan, fajatan ibu. Maka tinggalkanlah. Ini kita sampaikan kepadanya. Judi itu online atau offline haram, harus ditinggalkan. Itu kita nasihati karena sudah bunyi cukup. Alhamdulillah, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi jika ada waktu di lain waktu. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.